Bab 27 Pertarungan Hidup dan Mati. Dipublikasikan oleh blog Normi. Kini Chiosan dan Buntek Tian berada di salah satu cabang rahasia Makau. Chiosan tidak menyangka kalau Makau mempunyai cabang rahasia di sebuah kantor pemerintahan. Memang ini hanya sebuah kota kecil. Wali kotanya adalah anak buah Makau, namanya Tong Sinsat. Mereka sampai di kota kecil itu di sore hari, ketika kantor pemerintahan itu akan tutup. Setelah semua pegawai pulang semua, sang wali kota masih tetap tinggal untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Hanya pengawal pribadinya yang menunggu di ruang depan dekat pintu. Pastinya mereka juga anak buah Makau. Tong Sinsat ini bertubuh tambun, dengan wajah kemerahan. Seragamnya agak kelihatan sempit, raut mukanya cerah, dan selalu tersenyum. Mereka bertiga sedang menikmati arak dan beberapa makanan kecil. Buntek Tian tidak memberikannya tugas apa-apa, hanya sekedar mampir dan mengisi bekal. Buntek Tian juga tidak membicarakan hal yang penting-penting, hanya sekedar bertanya-tanya tentang keluarga dan masalah pekerjaan sebagai wali kota. Setelah lama diam dan menyimak saja, Chiosan lalu berkata, "Bun Tiang Lo, bukannya aku berlaku tidak hormat, tapi aku sudah menahan urusan buang air selama hampir 4 hari. Kira-kira engkau ada rencana untuk mengizinkan aku untuk menyelesaikan urusanku ini? Aku pikir orang sesakti dan selihai engkau tidak butuh urusan macam begitu," sahut Buntek Tian yang disambut tawa oleh Tong Sinsat. "Kau sendiri masih mempunyai urusan demikian, tidak?" tanya Chiosan ke Buntek Tian. "Tentu saja, aku kan manusia normal," jawab Buntek Tian. "Nah, kau kan yang menotop dan melawanku. Tentunya kau lebih lihai dan sakti daripada aku. Harusnya sudah tidak mempunyai urusan demikian," kata Chiosan sambil tersenyum. Buntek Tian dan Tong Sinsat tertawa. "Betul juga," kata Buntek Tian. "Lanjutnya, aku sudah menggendongmu ke sana kemari. Itu pun sudah ditambah menyuapimu. Masakan kau memintaku mengurusi urusan pintu depan dan pintu belakangmu juga? Bukankah setiap perkara harus ditangani dengan seksama? Jika aku membuang hajat secara sembarangan di markas cabang kalian, atau di atas keretamu, bukankah akan menambah berbagai urusan? Jika di jalan orang-orang mencium ada bau tak karuan di keretamu, bukankah akan membuat curiga?" kata Chiosan. Kau betul lagi." Lama Buntek Tian berpikir. Ia lalu berkata, "Kalau ku lepaskan totokanmu, maka dalam sekali gebrak saja maka kau bisa menyelesaikan aku. Urusan demikian, aku tidak berani ambil resiko. Begini saja, lanjutnya. Ku berikan kau sebuah pil racun. Racun ini akan menghancurkan syarafmu dalam waktu 1 jam. Jika dalam 1 jam kau tidak minum penawarnya, maka kau akan mati menggenaskan. Bagaimana jika kau kuminumkan pil itu, lalu ku selesaikan urusan hajatmu? Setelah selesai, kau kembali lagi kepadaku, lalu ku totok. Setelah itu ku berikan obat penawar racunnya. Kau jangan coba-coba melumpuhkanku untuk mencari penawarnya, karena dari ratusan pil yang ada, hanya aku dan Tong Sinsat yang tahu mana yang racun dan mana yang penawar. Jika kau maka salah-salah kau meminum racun lain yang malah membuat keadaan lebih parah. Nah, bagaimana? Setuju?" Tanpa pikir panjang Chiosan menjawab, "Setuju." Tong Sinsat kagum juga melihat keberanian Chiosan. "Tidak perlu kagum, Tuan Wali Kota," kata Chiosan sambil tersenyum. "Bagaimana kau tahu aku kagum? Apa pula sebab aku harus kagum?" tanya si Wali Kota sambil tersenyum juga. "Kelopak matamu membuka, matamu bersinar, cuping hidungmu sedikit terangkat, lehermu memanjang, pundakmu menegap. Itu adalah ciri orang yang kagum akan sesuatu. Perubahan ini hanya sepersekian detik saja, tapi aku bisa melihatnya dengan mudah. Mengenai alasan mengapa kau kagum, juga jelas sekali. Kau pasti kagum karena tanpa pikir panjang, aku bersedia meminum racun penghancur saraf. Bukan begitu, Tuan Wali Kota?" Tong Sinsat tambah kagum lagi. Ia berkata, "Hebat benar kau.
Dari mana kau belajar kemampuan seperti ini? Seperti sudah bisa menebak isi kepalaku. Buntek Tian menjawab, Cio San punya sebuah kitab tentang mempelajari wajah dan gerak tubuh. Aku sempat membacanya sekilas, tapi bagiku tidak menarik dan tidak ada gunanya. Hanya membuat orang kagum. Apa gunanya? Cuma seperti pertunjukan sulap jalanan. Saya tertarik Tiang Lo. Di mana kitabnya? Tuh di buntalan di sampingnya. Jawan Buntek Tian. Belum sempat Tong Singsat beranjak mengambil buntalan itu, Cio San sudah berkata, kitab itu pemberian orang yang sangat kuhormati. Walaupun aku sudah hafal luar kepala segala isinya dalam 2 hari, aku tetap akan menjaganya. Jika kau berani menyentuh kitab itu, aku akan membunuhmu. Bun Tiang Lo sudah berjanji membuka totokannya jika aku mau minum pil penghancur saraf. Begitu totokanku dibuka, aku langsung akan membunuhmu. Buntek Tian dan Tong Singsat terdiam. Mereka tahu Cio San tidak sedang omong kosong, maka mereka akhirnya tersenyum-senyum saja saat Cio San melanjutkan. Karena itu maafkan segala kekurangan ajaranku. Bukankah lebih baik kita tidak saling mengganggu dan menjadi sahabat saja? Tentu saja. Mereka tertawa-tawa dan minum arak. Sayangnya Cio San harus disuapi oleh Buntek Tian. Jika tidak tentu ia akan ikut bersoja juga. Selanjutnya, Buntek Tian memerintahkan untuk mengambil pil racunnya. Tong Singsat pergi sebentar lalu kembali dengan membawa sebuah kotak besar. Isi kotak besar itu adalah bermacam-macam pil berwarna-warni. Buntek Tian mengambil sebuah pil dengan hati-hati karena tak ingin Cio San melihat ia mengambil pil yang mana. Lalu dengan sigap ia memasukkannya ke dalam mulut Cio San. Begitu Cio San menelannya, Buntek Tian langsung membuka totokannya. Terima kasih. Boleh ku tahu di mana jambannya Tuan Wali Kota? Tanya Cio San. Mari ku antarkan, tukas Tong Singsat. Mereka berdua pergi dan kembali setelah beberapa lama. Sudah lega, Cio San? Tanya Buntek Tian sambil tertawa. Bebas merdeka, kata Cio San sambil mengelus-elus perutnya. Ia kembali duduk di tempat semula dan membiarkan Buntek Tian menotoknya. Setelah itu Buntek Tian memasukkan pil penawar ke dalam mulut Cio San. Mereka ngobrol di sana sampai hari mulai gelap, lalu melanjutkan perjalanan. Tentunya Buntek Tian mendapat tambahan bekal makanan dan uang. Setelah keluar dari kota kecil itu, mereka memasuki desa dan hutan-hutan yang tidak terlalu lebat. Di subuh hari, ketika memasuki hutan bambu, Cio San yang terbaring di kereta dan ditimbun jerami tiba-tiba berkata, di depan ada beberapa orang yang menghadang jalan. Dari mana kau tahu? Wah, telingamu hebat sekali. Buntek Tian memang sudah melihat ada beberapa orang di depan. Tapi jaraknya masih jauh sekali. Maaf, aku harus menutup saraf suaramu. Buntek Tian menjulurkan tangan dan menutup sebuah titik di tenggorokan Cio San. Begitu kereta mendekat, terlihat ada 8 orang yang berdiri di depan. Mereka memakai seragam tentara kerajaan. Berhenti, seseorang yang kelihatan sebagai pimpinan pasukan kecil itu. Buntek Tian memberhentikan keledainya. Ia bertanya, ada apa Tuan? Biarkan kami memeriksa keretamu, kata si pimpinan. Saya hanya membawa jerami untuk dijual ke kandang-kandang kuda Tuan. Tidak membawa apa-apa, kira Buntek Tian. Ia baru mau turun dari keledainya ketika sabetan pedang sudah diarahkan ke kepalanya. Kaget sekali Buntek Tian melihat serangan ini, tapi ia bukan pesilat sembarangan. Ia sedikit saja menggerakkan kepala. Sabetan pedang itu sudah lewat di atas kepalanya. Sabetan pedang itu bukan sabetan pedang biasa yang dilancarkan oleh seorang tentara biasa pula. Tentara rendahan tak mungkin memiliki ilmu setinggi itu. Buntek Tian melepaskan pukulan ke arah salah seorang, tapi teman-temannya yang lain sudah sigap menghalangi pukulan itu dengan sabetan pedang yang tak kalah dahsyat dengan sabetan yang tadi. Ilmu pedang Kunlun Pai, Buntek Tian berkata dalam hati. Satu sebetan lain mengincar kerongkongan. Ini jurusnya Hoa San Pai, ia masih membatin lagi. Belum sempat berpikir, sebuah serangan mengincar ulu hatinya.
Kalau yang ini adalah ilmu Tian Sanpai, pikirnya. Apa kalian partai-partai lurus sudah bersatu padu ingin menghancurkan kami? Sambil marah ia mengelurkan 8 pukulan sekaligus. Hawa panas yang dahsyat keluar dari kedua telapak tangannya, tapi semua pukulan itu bisa dihindari oleh kedelapan lawannya. Itu langkah menggapai awan milik Butompai. Bun Tektian berseru kaget. Para penyerangnya menyerangnya dengan berbagai macam juru dari berbagai macam aliran. Bun Tektian tetap melayaninya dengan tenang. Tapi ia tidak habis pikir bagaimana mungkin kedelapan penyerangnya ini menguasai hampir segala macam jurus dari berbagai aliran. Pertempuran baru beberapa menit, tapi pohon-pohon dan tetumbuhan di sekitar situ sudah porak-poranda. Bisa dibayangkan betapa dahsyat serangan pedang, dan juga pukulan yang mereka semua lancarkan. Mengapa murid-murid yang kuminta mendampingiku belum juga tiba? Tanya Bun Tektian dalam hati. Seperti yang telah kita ketahui, Bun Tektian memang telah memerintahkan beberapa murid untuk mengawal dirinya secara tersembunyi. Mereka memang selalu mengawalnya sejak ia memerintahkan hal itu kepada Shou Chukong. Entah mengapa sekarang malah tidak kelihatan batang hidung seorang pun. Bun Tektian terdesak setelah puluhan jurus. Dibandingkan dengan Butompai Enjio Kiam, kedelapan orang ini ilmunya lebih tinggi, serangannya lebih dahsyat. Jurus-jurus mereka pun berasal dari berbagai macam aliran. Ia terdesak, walaupun tombak goloknya kini sudah berada di tangannya. Menghadapi kedelapan penyerang ini tetap bukanlah hal yang gampang. Teramat sulit malah, hujan pedang mereka jauh lebih rapat daripada hujan pedang yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Tenaganya terkuras habis, karena serangan yang ia hadapi bukan saja serangan yang cepat dan ganas, melainkan juga berisi tenaga dalam yang tinggi. Setiap kali tombak goloknya beradu dengan pedang, setiap kali itu juga ia merasa getaran yang hebat. Tapi dengan gagah ia berusaha untuk terus melindungi keretanya. Jangan sampai ada seorang pun yang berhasil menembus kibasan angin puyuh tombak goloknya. Chiosan masih berbaring di dalam tumpukan jerami. Dari suara pertarungan yang dia dengar, tahulah ia bahwa Bun Tektian sudah terdesak. Langkah-langkahnya sudah mulai berat. Memang sejak memasuki jurus ke-108, gerakannya sudah mulai melambat. Tapi Bun Tektian masih dengan gagah mempertahankan posisinya untuk menjaga kereta. 8 buah pedang mengincar kepalanya. Bun Tektian mengangkat tongkat goloknya untuk menangkis. Tahu-tahu sebuah tendangan telah menghantam tulang rusuknya. Ia sebenarnya sudah tahu serangan ini akan datang, tapi gerakannya sudah kalah cepat. Dalam hati ia bergidik, berapa jauh ilmu silatnya tertinggal oleh orang-orang ini. Menghadapi 2 orang seperti ini ia masih bisa, tapi 8 sekaligus, Bun Tektian telah siap menghadapi ajalnya. Karena tendangan di tulung rusuk itu menghempaskannya ke belakang, ia jatuh terjungkal. Kedelapan pedang sudah mengincar seluruh tubuhnya. Ia membuka mata lebar-lebar menghadapi kematiannya.